Aduh guys, ya ampun hari ini drama banget. Hai guys, kita lagi persiapan sekarang mau OTW ke rumah sakit. Mohon maaf ini pakai HP karena emang keburu banget. Bener-bener harus pagi-pagi sampai di sana maksimal jam 7. Sekarang kita lagi sarapan. Ini sarapannya ada endok ceplok sama ada mie guys ya. Tak liatin sebentar. Tuh guys. Ya, kita makan dulu habis ini langsung OTW. Sudah OTW nih guys. Agak keburu karena udah jam 6.12. Nah, aku mau ngasih tips untuk kalian yang gak suka bau AC di mobil. Kalian bisa pakai Freshcare ini. Aku lihat gara-gara storynya Ria Ricis. Freshcare masker ini guys. Jadi ditempelin di AC begini. Nah, ditempelin begini guys. Ini yang berangkat sama suami, sama bapak, sama ibu. Jadi ya guys, hari ini tuh aku mau lahiran sesar. Kenapa? Karena usia kandunganku tuh sekarang udah 39 minggu lebih 1 hari, udah mau 40 hari. Tapi 40 hari, mau 40 minggu maksudnya, tapi belum ada sama sekali kontraksi atau gelombang cintanya. Ini sesar dan pas banget di tanggal cantik, yaitu 22/2/2022. Kalau waktu lalu yang di tanggal 2 Februari itu rame banget sampai ada 10 orang yang sesar. Makanya ini sepertinya hari ini juga bakalan banyak yang pada sesar ya guys. Aku nggak tahu nih nanti aku urutan keberapa. Tadi aja aku udah nonton di story dokternya, itu sudah ada 1 yang lahir di jam 3 malam guys. Ya udah, semoga aja lancar ya. Agak deg-degan, sebenarnya nggak deg-degan banget sih, nggak tahu, kayak bingung gitu malahan guys. Perasaannya tuh kayak masih santai gitu, tapi nggak tahu nih nanti kalau udah masuk. Kurang apa sih deh kayaknya baru deg-degan. Ditonton terus ya guys, jangan sampai di skip. Sampai guys, kita lagi nungguin Ridan di sini untuk check up dulu. Udah daftar dan lain-lain. Jadi ini aku masih nunggu guys, dan aku dapat urutan SC hari ini nomor 5. Kemungkinan SC di jam 3 sore atau jam 4 sore. Aduh, udah nggak sabar, sekarang masih jam 8. Aku kira aku bakalan gasi gitu ya dapatnya, tapi ternyata dapat sore. Tapi nggak apa-apa lah, aku bisa lebih santai karena emang mata aku nih kurang tidur sekali tadi malam. Nggak bisa tidur kayak anak-anak SMP atau SD yang mau tadi tur gitu loh, nggak bisa tidur guys. Nanti aku bakalan tidur dulu sih. Ini aku mau paksa tidur tapi masih belum bisa ngantuk gitu. Ibu aku aja ngantuk guys, apalagi aku. Nanti hasilnya nanti dikirim melalui WhatsApp ya Pak? Oh, hasilnya. Ya, makasih ya. Udah hasilnya nanti dikirim. Aduh guys, ya ampun hari ini drama banget. Jadi tadi kan kalian udah lihat aku udah ada di rumah sakit. Tadi kita tuh udah melakukan pemeriksaan, terus ada swab juga. Ini sekarang aku lagi nggak ada di rumah sakit, tapi aku ada di hotel dekat sama si rumah sakit yang bakalan buat aku lahiran. Jadi tadi pas swab antigen itu si ibu aku positif guys hasilnya, tapi aku sama suami negatif. Dan karena kita serumah, walaupun kalau di rumah tuh sebenarnya aku kayak nggak intens gitu sama ibuku, karena ibuku tuh ada di belakang biasanya dan aku tuh kamarnya ada di paling depan. Makanya aku sama suami negatif, tapi karena satu rumah ya udah kita disuruh tes PCR terlebih dahulu. Dan tes PCR itu paling cepet 6 jam. Jadi kita lagi nungguin hasil tes PCR. Tadi kita langsung mendarat PCR terlebih dahulu di daerah Semarang sini yang paling cepet 6 jam itu. Dan hasilnya kemungkinan akan keluar jam 5 sore, nanti dikirim via WhatsApp ya guys. Terus ya udah, nanti kita harus nunggu dulu hasil PCR-nya. Habis itu baru kita bisa pesan kamar gitu buat lahiran dan lain-lain. Ya ampun, padahal aku udah mempersiapkan semuanya, udah booking dan lain-lain itu di rumah sakit
sakit dari tanggal 4 Januari. Udah jauh-jauh hari banget aku bookingnya gitu loh. Tapi ada aja nih kejadian yang seperti ini gitu. Tetap harus happy Kyo, tapi aku bener-bener kayak agak sedih gitu karena nggak didampingin sama ibu aku. Karena ya gimana guys, aku sama suami kan baru pertama kali gitu loh jadi seorang ibu dan bapak orang tua, dan habis itu nggak ada bantuan dari ibu. Bener-bener nanti kita akan menghandle sendiri gitu. Agak bingung juga nih sebenarnya, pusing 7 keliling gara-gara mikirin itu. Tapi ya semoga aja nanti kita bisa menghadapi bersama ya, karena akan operasi gitu. Nanti rasanya tuh kayak gimana aku nggak tahu guys. Agak deg-degan. Ini sekarang aku lagi mau makan dulu. Terus habis itu nanti mungkin rencana aku bakalan puasa aja mandiri. Tadi sebenarnya udah dikasih tahu gitu harus puasa berapa jam dan lain-lain gitu. Dan ternyata kalau misalnya kita mau sesar eras, karena akan mau sesar eras nih guys, itu ada juga puasa kalori gitu. Nggak tahu nih nanti aku bakalan dapet jadwal operasinya hari ini atau jadinya besok gitu. Kalau nggak jadi hari ini berarti aku nggak lahiran tanggal cantik. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa guys. Yang penting aku sama adik bayinya sehat, semuanya lancar gitu aja walaupun ada hambatan seperti ini ya teman-teman. Doakan terus ya guys. Sekarang aku mau makan dulu. Habis itu aku mau tidur karena agak kurang tidur. Ya udah guys, nanti aku update lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kok ibu kamu? Akhirnya dari pagi sampai sore, dan ini udah jam setengah 12. Alhamdulillah udah lahir. Alhamdulillah guys, habis operasi. Ini aku sebenarnya ngantuk banget. Masih nunggu di ruangan setelah operasi kayaknya 2 jam. Tadi operasinya kayak gimana rasanya pas disuntik anestesi aja sih yang agak kerasa. Terus habis itu udah mati rasa. Tiba-tiba udah ada tangisan bayi guys. Ini terharu banget tapi nangis. Ini aku ngantuk banget sebenarnya guys. Dan ini aku masih mati rasa. Ya intinya nanti aku bakalan update lagi besok ya guys. Terima kasih. Nanti aku ceritain gimana aja, oke? Sekarang aku ngantuk, mau tidur dulu, istirahat sama ngilangin ini biusnya karena masih mati rasa semua. Aduh sayang. Aduh. Juga pada tempat ini loh aku. Aduh. Jangan ini dong, senyum cantik-cantik kok. Makanya di sebelah ada dedek bayi. Tuh, ya ampun, habis nyusu. Ini udah ada di ruang rawat inapnya. Nanti aku turnya pas pulang aja ya guys ya. Jadi untuk hari ini tadi aku nggak bisa tidur sama sekali. Padahal habis operasi itu aku ngantuk parah. Tapi setelah sampai di sini itu malah nggak jadi bisa tidur. Dan si bayi itu anteng banget. Nggak tahu kenapa, apa gara-gara aku pakai baby plus ya guys. Jadi dia tuh nggak ngajakin lembur gitu. Tapi emaknya sendiri aja yang tadi malam insom, aku nggak bisa tidur sama sekali, kayak cuman merem gini aja tapi nggak bisa tidur sampai pagi. Dan baru tidur tadi pagi banget jam 7-an gitu habis sarapan. Tadi apa aja yang aku lakukan setelah operasi itu, 6 jam setelah operasi udah langsung latihan untuk berdiri sama duduk gitu, tapi duduknya tanpa sandaran, berdiri terus duduk di kursi gitu. Tadi lancar sih, tapi barusan aku kan udah dicopot nih ya kateternya, terus aku udah kebelet pipis banget. Aku berdiri mual guys. Tapi alhamdulillah semua lancar sih. Aku nggak ada yang kayak pusing banget karena kan tiap orang itu reaksi untuk sesar itu beda-beda ya. Alhamdulillah aku lancar sih sebenarnya. Nggak ada yang mual berlebihan atau pusing. Mualnya tuh tadi doang karena mungkin aku kayak dari tidur langsung berdiri gitu saking udah ngempet pipis banget kan. Sampai jam sekarang jam 1 aku belum latihan jalan. Nanti insya Allah bakalan latihan jalan mungkin sore. Doakan ya guys, semoga aku cepet recovery-nya, bisa pulang ke Weleri, bisa langsung ngurus bayi. Alhamdulillah ASI aku lancar. Tadi dikasih pengencer ASI juga gitu. Terus dedek bayinya setiap 3 jam sekali atau 2 jam sekali dibangunin, walaupun dia tuh sekarang anteng banget tuh. Masa dia aja, aduh sayangku, dia aja cuman
kayak gitu, nggak yang rewel. Terus pas dia pertama kali nyusu pun dia udah kayak tahu gitu putingnya, langsung nyari susu gitu, langsung nyari si putingnya gitu, langsung ngenyot guys. Katanya kan si manfaat baby plus itu emang biar bayi nggak bingung puting, terus biar bayi itu antang, nggak ngajak begadang. Mungkin gara-gara itu ya, nggak tahu sih. Nanti aku update lagi ya guys, jangan lupa pokoknya tonton video ini dari awal sampai akhir, oke? Hari selanjutnya kemungkinan hari ini pulang, tapi belum tahu juga sih guys, nanti pulang hari ini apa besok gitu. Kamera diem, tadi nangis terus. Ganteng habis mandi guys. Dan untuk update hari ini aku udah lebih enakan lagi ya untuk di bagian jahitan dan lain-lain, lebih nyaman gitu untuk duduk. Tapi aku mau coba nanti mandi sendiri nih guys. Aku belum mandi guys dari tadi pagi, karena tadi malam tuh adek ternyata ngajakin begadang nangis-nangis, terus harus nyusuin sampai bagian putingku tuh lecet gitu ya, saking dia ngenyotnya. Masya Allah banget ya, alhamdulillah. Kasih aku juga lancar alhamdulillahnya. Pokoknya harusnya sih disuruh pulang hari ini, tapi nanti aku mau lihat dulu. Kalau aku udah bener-bener oke, kemungkinan dokter aku itu bakalan datang di jam sore nanti sih kayaknya ya. Dan aku tidur guys di sana tuh. Anteng kalau jam segini tidur. Tadi malam benar-benar begadang banget ya ampun, saya pusing guys, tapi sangat nikmat sekali ya. Tuh, udah dilepas juga nih infusnya guys. Mau makan dulu guys ya, lihat ini. Sekarang makan siangnya ini ada dikasih es krim, terus ini apa, ayam, daging ya, enak nih, brokoli sama daging. Terus ini ada tempe goreng. Tempe apa ayam ini deh kayak coba ya guys, kita buka guys. Oh iya, garang asam. Iya, kok ternyata ya ada sop sama nasi. Makan dulu ya guys, sama buah tuh. Ada jeruk. Lebih enak banget guys, berdiri guys. Ya tinggal duduk terus makan deh. Suasana tengah malam guys, jam 11. Ini lagi ganti popok adek, karena adek barusan aja nangis. Tapi kayaknya nggak serewel tadi malam, semoga ya. Karena tadi malam bener-bener dari jam 1 ya. Tuh dibersihin dulu. Tuh kakinya gemes banget tuh guys, tuh. Kakinya gemes banget. Apa ya? EO-nya. Mesti rak jelas. Hai guys, ini hari selanjutnya, udah di hari keempat ya kalau nggak salah. Mohon maaf banget kalau misalnya vlognya loncat-loncatan, tapi hari ini aku pulang. Nanti kayaknya habis Jumatan guys. Nanti masih sarapan di sini, terus dia juga masih mandi di sini. Barusan aja adek nyusu guys. Jadi setiap 2-3 jam sekali itu harus dibangunin untuk nyusu gitu. Kenceng ini semakin lecet ya say. Apa, tetap semangat untuk mengasihi, menjadi ibu baru. Sangat sekali guys. Habis nyusu tante jam 5 pagi. Bapaknya ya ampun, kayak senyum-senyum. Wangi bayi enak banget guys. Gemes sayangku. Gemes banget sumpah guys. Mirip siapa guys? Mirip aku atau bapaknya guys kira-kira? Keluarga kecil guys. Jadi ini udah mau OTW pulang, dan aku mau ngasih tahu room tour di kamar persalinan aku. Pintu masuk ini di RS ya Bunda Semarang guys. Dan ini dia looknya. Kalau dari kita masuk ada lemari ya, coba kita buka. Lemarinya besar tuh, banyak storage-nya juga. Di bagian bawah sini juga dia kayak buat storage gitu, banyak guys. Nah, bagian sini kamar mandi bersih banget, selalu dibersihin terus tiap hari. Tuh.
dalamnya. Lanjut bagian sini. Ini kasur kesakitan ya. Berantakan banget. Di sini juga ada storage. Udah pada diambilin sih guys. Oh ternyata ada heat juga, kisah kok kene. Ada heatnya juga ternyata. Kok aku nggak pernah buka jadi nggak tahu tuh ada storage juga di sini ya guys. Dan ini ruangannya ada TV, terus ada microwave, ada kulkas kecil di sini, terus ada termos ini buat bikin teh atau kopi. Di sini juga banyak storage-nya. Ini looknya itu bagian depan tuh kayak ada teras, bukan depan sih, ini bagian belakang tapi kayak ada terasnya gitu guys. Jadi bisa untuk cuci-cuci baju gitu atau buat berjemur bayi juga biasanya kan. Ini berantakan banget. Terus ada meja untuk makan dan di sini ada kursi lipat yang bisa dijadikan kasur gitu. Terus ini ada box bayinya, isinya baby aku tuh lagi tidur guys, lagi belum dibedong ya, jadi biar leluasa. Kita coba lihat bagian sana yuk. Ini tinggal didorong aja gini. Luas guys, di sini ambil yang deluxe. Jadi bisa untuk ngopi-ngopi juga sih kalau misalnya ada yang jaga banyak ya. Tapi di sini kan dibatasin cuman 2 orang aja. Ada kursi. Nah, ada halamannya di sini. Enak banget sih. Tuh. Luas guys tamannya. Di bagian sana juga punya kamar-kamar lain, tapi aku nggak tahu itu mungkin yang tipe lain juga ya guys. Jemur pakaian, terus buat berjemur bayi juga. Dari sini semua. Udah, kita tinggal OTW pulang aja nih, nunggu suamiku guys lagi keluar habis Jumatan. Guys, kita sudah pulang di rumah. Ini kita tag videonya setelah beberapa hari kemudian pulang dari rumah sakit. Kita di rumah sakit itu 4 hari kalau nggak salah. Jadi aku ingin memperjelas aja nih sebenarnya cerita dari vlog aku tadi, karena sedikit agak lompat-lompat sepertinya. Memang di hari itu sangat lelah sekali, drama. Jadi sebenarnya aku tuh udah reservasi di salah satu rumah sakit itu. Jadi aduh, ya aku tetap hati saya parah. Jadi sebenarnya itu aku sudah reservasi di salah satu rumah sakit untuk operasi sesar itu dari jauh-jauh hari, 1 bulan lebih dari jadwal sesarku. Nah pas di jadwal itu kita sudah persiapan dari sangat pagi buta, jam 4 pagi kita sudah bangun, siap-siap dan lain-lain. Dan sampai di sana itu kita harus nunggu dulu gitu ya, pendaftaran dulu, pendaftaran dan lain-lain. Terus pas reservasi itu kan aku sebenarnya udah booking di salah satu kamar dari jauh-jauh hari. Terus diinfokan nih sama orangnya, katanya kamar aku itu nggak ada guys. Udah diisi orang. Udah diisi orang dan aku padahal udah reservasinya kan aku udah reservasi dari lama gitu, kenapa kok diisi orang? Terus katanya ada nih kamar yang paling tinggi, tapi aku nggak apa-apa karena emang sebenarnya aku pengen reservasi di kamar yang ini gitu. Habis itu dicek seperti biasa untuk ibu hamilnya, dicek lain-lain. Terus ada juga cek swab antigen. Diinfokan sebelumnya kalau yang jaga itu bisanya 2 orang ya. Tapi setelah sampai di sana ternyata yang jaga cuman boleh 1 orang aja. Aku udah bawa suamiku sama ibuku untuk nemenin aku guys. Ya udah, kita cek antigennya itu 3 orang, yaitu aku, ibuku dan suamiku. Setelah cek antigen, disinilah drama dimulai, yaitu hasil dari suamiku dan aku itu negatif, tapi hasilnya ibuku itu positif. Tapi keadaan fisik ibuku tuh sebenarnya nggak sakit, udah nggak sakit, tapi memang beberapa hari sebelumnya udah kayak semingguan gitu ibuku sempet flu. Fisik ibuku kan udah sehat tuh, tapi mungkin ada bibit-bibit yang bisa bikin positif, itu aku nggak tahu. Karena kita satu rumah nih sama ibuku, jadi rumah sakitnya minta kita PCR terlebih dahulu ya, biar memastikan apakah benar-benar negatif. Aku sama suamiku, kalian tahu kan guys, PCR itu nunggunya lama, ada yang 1 hari, ada yang 12 jam, dan yang paling cepat itu 6 jam. Kita direkomendasikan di salah satu tempat yang katanya ada PCR yang hasilnya itu bisa 6 jam. Terus kita langsung nih ucuk
dirujuk OTW ke tempat itu. Nah ternyata di tempat itu tidak ada PCR yang hasilnya 6 jam karena tidak ada labnya, dan kita direkomendasikan langsung ke salah satu tempat lain, dan itu agak lumayan jauh. Ya ampun, kayak diombang-ambing. Aku udah kayak stres banget karena pas di rumah sakitnya itu juga nunggu di UGD itu lumayan lama, dari pagi sampai jam berapa itu ya, jam 10-an kalau nggak salah guys, lumayan lama. Terus kita udah nih sampai di tempat PCR yang hasilnya 6 jam. Kita dicolok-colok lain-lain, kalian sudah melihat tadi. Terus kita nungguin 6 jamnya itu sewa kamar hotel terlebih dahulu ya kan. Itu deket dengan kita udah pisah sih sama ibu aku di mobil lain, kita di mobil lain, yaitu di mobil mertua aku ya kan. Kenapa aku nggak normal, aku sesar itu juga ada alasannya. Nanti aku bakalan ceritain di Q&A lahiran ya setelah video ini tayang. Habis itu aku nungguin di hotel sama suami sama mertuaku sampai jam 5 sore. Harusnya tes PCR-nya itu jadi di jam 5 sore, tapi ternyata ada kendala lagi guys. Ya ampun, drama banget. Kalau misalnya hasil tes PCR kita tuh ada masalah, ada bla 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 lainnya gitulah pokoknya, yang sampai akhirnya dia itu jadinya dites ulang gitu. Maksudnya memang di sananya yang ngetes ulang gitulah pokoknya. Dan dokter aku itu udah kasihan sebenarnya sama aku karena memang dari pagi buta sampai jam segitu diombang-ambingkan. Aku tuh udah kontek-kontekan gitu sama dokter aku, dan aku sudah puasa guys. Aku puasa mandiri gitu karena emang kalau mau operasi kan harus puasa terlebih dahulu. Di rumah sakit sebelumnya aku sudah diinfokan harus puasa ini gitulah pokoknya. Terus hasil PCR-nya itu keluar jam 6:30 kalau nggak salah, dan hasilnya itu aku sama suamiku negatif. Tapi karena aku udah agak bete sebenarnya sama di RS ini, ya udah aku akhirnya pindah aja di salah satu RS juga. Jadi dokterku itu prakteknya itu ada di rumah sakit ini sama rumah sakit ini, dan rumah sakit ini tuh sebenarnya memang rumah sakit yang pas aku hamil itu aku selalu kontrol di sini gitu. Ya udah, aku mau pindah aja lah langsung ke sana. Aku juga udah bilang sama dokterku juga merekomendasikan kalau mau pindah ya udah pindah aja langsung cus OTW gitu kan. Nah pas sampai di rumah sakit yang ini nih, kita sampai itu jam 8 guys. Tapi ya ampun, penanganannya top banget, bener-bener kayak cak-cek gitu. Aku tuh sebenarnya udah bilang sama dokterku, dokter kalau misalnya sekarang ini nggak bisa operasi ya udah besok aja gitu. Tapi dokter tuh super baik banget, dia bener-bener udah ngasih saran. Pokoknya dari pas pagi itu aku udah tektokan sama dokter aku, udah dikasih tahu ini gitu. Dan dokter aku itu mengusahakan bener-bener bisa operasi hari itu juga karena memang kasihan aku juga udah melakukan ini itu gitu kan ya. Tapi memang aku juga sudah sangat persiapan pengen operasi sampai aku udah puasa. Itu aku masih puasa guys, nggak minum, nggak makan. Sampai di rumah sakit ini jam 8, kita sampai jam 1 aku langsung operasi. Bener-bener cak-cek banget. Jam 8 sampai di sana, jam 9-nya aku langsung operasi. Dan akhirnya di jam 21.30 bayi aku lahir ke dunia ya. Nanti untuk vlog pengalaman lahiranku aku bakalan bikin Q&A di setelah video ini. Pokoknya kayak gitulah guys, bener-bener drama banget. Aku diubeng-ubengin dulu. Tapi itu ada hikmahnya. Tapi ada hikmahnya. Sebenarnya aku nggak apa-apa sih. Aku lebih suka aja ternyata aku operasi di rumah sakit yang kita pilih terakhir ini gitu. Karena memang bikin aku tenang. Dan alhamdulillah banget, semua berjalan lancar. Aku juga sehat, bayinya sehat, nggak ada gejala yang kayak gimana-gimana gitu. Akunya juga nggak ada yang gimana-gimana. Pokoknya semuanya lancar, alhamdulillah. Dan sampai sinilah vlog untuk lahiran kali ini. Nanti ditunggu video lainnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan juga komen di bawah kalau misalnya kalian ada request video apapun, silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih. Bye bye. See you di next video. Thank you guys.